dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 17. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu ya. Selamat kita berhimpun kembali. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 9. Kita baca berbalas-balasan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Saudara baca. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara baca. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Baca. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Baca. Sama-sama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bagian dari perikop yang sangat indah yang kita dapat baca pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan di hadapan Tuhan. Renungan kita malam ini saya beri judul tempat curahan hati atau curhat. Sama-sama kita katakan tempat curahan hati. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kaum Hawalah yang sering mencurahkan isi hatinya. Lalu kaum Adam bagaimana? Sebenarnya kalau kita mau jujur, pikiran dan hati kita ini
banyak bebannya. Maka beban itu perlu disalurkan atau dikeluarkan atau di-share atau dicurahkan. Kadang-kadang orang mencurahkan isi hatinya itu ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi pergumulan yang sedang dia hadapi. Ada juga orang mencurahkan hatinya kepada saudara yang lain untuk mendapatkan respon positif atau pengakuan. You tidak salah, you benar. Di satu pihak, kalau dikonfrontir dengan pihak yang lain, mungkin akan berbeda. Jadi dia curhat itu untuk mendapatkan respon. Yang ketiga, ada orang mencurahkan isi hatinya untuk mendapatkan perhatian. Apapun orientasi, apapun motif daripada mencurahkan hati, Alkitab juga berkata demikian seperti yang kita baca pada malam hari ini. Seorang wanita yang bernama Hana mencurahkan isi hatinya. Dikisahkan bahwa adalah seorang wanita bernama Hana. Ayat yang kelima ditulis di sana bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Dalam konteks iman Kristen, jika Tuhan menutup, siapa gerangan yang bisa membuka? Namun jika Tuhan membuka, siapakah yang sanggup menutupnya? Itu dalam pemahaman iman kita. Ayatnya yang kelima, tidak ada alasan kenapa ini terjadi. Namun ayat 5 berkata, Tuhan telah menutup kandungan Hana. Kita tidak tahu urusan apa Hana dengan Tuhan sampai ayat 5 ini ditulis demikian. Akhirnya Hana tertekan, susah hati, sedih sepanjang hari Minggu, sepanjang umur hidupnya, sedih terus. Apalagi madunya, saudara tahu madunya? Madunya yang bernama Penina selalu mengolok. Karena dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, bila ada seorang wanita tidak melahirkan, itu kena hukuman. Beda dengan manusia abad modern. Sudah bertahun-tahun nikah, masih menolak tidak punya anak. Yang lebih gila lagi sekarang, perkawinan sesama jenis mau anak. Dunia tambah gila. Hana menerima ejekan dan olohkan. Pedih hatinya. Luka bertahun-tahun. Tertekan stres. Selain dari dalam dirinya, pikirannya, dari luar dirinya, dari masyarakat yang ada, Hana merasa bahwa dirinya tidak berharga. Dirinya sama sekali tidak bernilai karena tidak bisa memberi keturunan. Akhirnya dia curhat. Dia curhat. Coba saudara lihat curhat yang pertama Hana. Ada yang bernama Hana di sini? Mama Hans? Mama Hans bukan Hana, dia Yohana. Yohana adakah di Alkitab? Ada Bu Yohana di Alkitab? Masa ada? Bukan meragukan nama ibu loh. Yohanes banyak. Kadang-kadang saya berpikir Yohana ini apakah feminisme dari Yohanes? Tidak ya, memang dia nama yang utuh berdiri sendiri. Berbahagialah Ibu Hana ya. Kita akan lihat bagaimana Hana meluahkan isi hatinya. Yang pertama, ayatnya yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Wah,
Ini penderitaannya ini panjang ya. Ini kalau dibuat drama ini tidak tahu berapa seri bisa habis ini. Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, jadi dalam masyarakat Yahudi itu ada ziarah setiap tahun. Mereka berziarah ke Yerusalem, membawa korban persembahan berupa kambing domba, lembu sapi dan sebagainya. Tiap tahun. Jadi di kota-kota mereka itu ada rumah-rumah ibadat, seperti di Galilea, di Kapernaum, sinagog. Namun ada satu rumah ibadah yang utama, yaitu yang di Yerusalem. Selanjutnya, Penina, madunya Hana, menyakiti Hana begitu rupa, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Otomatis dia berkisah, bercerita, atau menyampaikan isi hatinya kepada Elkana suaminya. Namun ayat 8 Elkana berkata apa? Hana, kenapa engkau risau? Bukankah aku lebih berharga dari berapa anak laki-laki di situ ditulis? 10. Jadi Elkana ini sedikit menyombongkan diri. Jadi dia berkata, kenapa hatimu susah? Kenapa engkau menangis dan susah sepanjang tahun? Hana, dengarkan, bukankah aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Apakah Hana terhibur? Hana tetap kosong. Dia tidak bisa menerima pandangan suaminya bahwa suaminya itu, Elkana itu lebih berharga. Dalam diri Hana tetap ada kekosongan. Padahal ini tempat curhatnya udah benar loh. Siapa tempat curhatnya? Suaminya. Pasangan hidupnya. Namun ada nilai positif dari tindakan Hana. Dia menghargai suaminya, menghargai persekutuan keluarganya, dia sampaikan. Namun jawaban Elkana tidak bisa memuaskan hasrat Hana. Tidak bisa melepaskan Hana dari tekanan, dari stres yang menekan dirinya. Kadang-kadang pun dalam pergumulan begitu. Kita suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kadang-kadang kita sulit untuk memuaskan satu sama lain. Anak kita mau begini, suami mau begini, istri mau begini, tidak ada ketemunya. Elkana sudah berusaha, namun Hana tetap menangis dalam kisah-kisah selanjutnya. Akhirnya dalam pertemuan ibadah tahunan itu, Hana berdoa. Dalam doanya Hana begitu larut, begitu tenggelam, sampai suaranya tak terdengar lagi, hanya mulutnya saja yang komat kamit kayak orang baca mantra. Terus Imam Eli kaget. Lah, ini ibu kenapa? Dari pagi sampai sore berdiri dalam bait suci, berdoa, suara tak kedengaran, mulut komat kamit. Pendeta Eli mengambil kesimpulan, jangan-jangan ini ibu mabuk. Waduh, seorang yang berdoa dianggap mabuk oleh imam. Menyedihkan ya. Disalah mengerti, udah bertahun-tahun terluka, bertahun-tahun sakit, pendetanya pun salah mengerti. Imamnya salah. Dia lagi berserah sungguh dianggap mabuk. Akhirnya Hana curhat yang kedua. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia mulai menceritakan, bertahun-tahun tuanku Eli melihat kami datang,
Bertahun-tahun juga aku susah, aku tersakiti oleh maduku. Dengarlah Tuanku, aku tidak mabuk, aku sedang berdoa. Dia meluahkan apa yang dialami olehnya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu seorang yang rohani, lebih rohani dari kita, untuk membimbing kita. Sayang gereja kita ini belum ada kantor gembalanya ya. Saudara mungkin mau curhat habis gereja, nggak enak dilihat sama ibu yang lain. Tadi di Juata saya minta tolong kepada tua-tua sidang. Saya bilang selesaikan ini pastor ini. 1 kamar kita akan dedikasikan untuk kantor gembala. Supaya kalau jemaat ada yang bergumul lagi susah hati persis seperti yang dialami oleh Hana. Pada waktu bersalam-salaman dia bisa titip pesan, Pak bolehkah saya bertemu? Bu bolehkah saya bertemu? Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat menyakiti saya. Secara psikologis atau kejiwaan, jika kita mencurahkan beban kita, itu kita akan menjadi ringan. Kenapa yo? Kenapa? Karena beban itu tidak hanya kita yang menanggungnya. Sudah ada gembala kita yang tahu. Sudah ada tua-tua sidang yang kita anggap bisa dipercaya, yang tahu. Sudah ada orang lain yang ikut mendoakan pergumulan kita itu. Maka Hana ini sudah benar. Pertama dia curhat kepada suaminya, istrinya jika engkau suami. Yang kedua dia curhat kepada gembalanya, imamnya. Tuanku Elia, aku tidak mabuk. Boro-boro mabuk, anggur yang memabukkan saja tak kusentuh. Aku ini bukan mabuk oleh anggur, aku mabuk oleh pergumulan, aku mabuk oleh masalah yang sedang kuhadapi. Jawaban Elia sungguh luar biasa. Ayat 17 saudara lihat. Jawaban Elia ayat 17. Pergilah anakku. Pergilah anakku dengan selamat. Allah Israel. Seorang Elia melibatkan Allah Israel, Allah yang berperkara, Allah yang hadir, Allah yang menyertai Yakub. Allah yang menyertai Israel. Pergilah dengan selamat anakku. Apa yang terjadi? Tahun depan Hana tidak datang sendiri lagi. Hana datang membawa Samuel. Nabi yang tersohor, nabi yang mentabiskan Saul dan Daud. Dari mana? Dari komat kamitnya, curhatnya yang gak salah alamat. Manusia modern ini makin gak jelas. Curhat di story, curhat di status, curhat di beranda. Mana lagi curhat? Beranda pun memancing. Apa yang sedang engkau pikirkan, sampaikan. Dicurhatnya lah di situ. Bayangkan media aja yang tak bernyawa, tak bernapas, bisa seolah-olah seperti seorang bapak, seorang ibu. Apa yang sedang engkau pikirkan, curhat. Tahu-tahu dia ketik, dia curhat, satu kampung kebakaran. Timbul masalah baru. Yang tadi kan curhat tujuannya mencari solusi, mencari respon positif, mencari perhatian. Namun karena curhatnya salah, muncul masalah sosial. Rame-rame dibully, dibawa. Ini katanya ini, katanya itu. Ini akhirnya bukan sembuh, malah dalam, semakin dalam. Dan semakin tidak terkontrol. Jadi dua sudah ini tempat curhat. Renungan kita ini kan diberi tempat curhat. Kepada pasangan hidup. Kepada seorang yang kita anggap bisa mendoakan, membantu kita. Yang ketiga. Ini yang terakhir. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga.
Kita kembali pada ayatnya yang ke-15. Semua perhatikan ayatnya, Alkitabnya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku. Di mana saudara? Di mana saudara? Kepada suaminya? Betul, sudah tadi. Kepada gembalanya? Betul, sudah tadi. Tapi yang ketiga ini, di hadapan siapa dia mencurahkan isi hatinya? Di hadapan Bapaknya yang kekal, di hadapan Allahnya yang perkasa. Maka tidak salah Elia berkata, Allah Israel. Namun sebenarnya ayat yang ke-11 itu ada pengakuan iman yang begitu hebat dari seorang Hana. Ayat 11 itu ada pengakuan iman daripada seorang Hana. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, berjanjilah ia di hadapan Tuhan. Katanya kepada Tuhan, Tuhan semesta alam. Kadang-kadang dalam pergumulan, dalam sakit kita berkata, loh katanya Tuhan semesta alam. Katanya Tuhan membelah laut Teberau. Katanya Tuhan meneduhkan Galilea. Katanya Tuhan membangkitkan yang mati. Di manakah engkau Tuhan? Namun dalam kepedihan hati Hana, dalam pergumulan Hana bertahun-tahun, saudara perhatikan pada ayat yang ke-11, dia tidak salah terhadap Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan semesta alam, engkau yang menjadikan matahari, engkau yang menjadikan bulan bintang, engkau yang menjadikan seluruh alam raya ini. Bantulah aku ya Tuhan, bantulah aku ya Tuhan. Ayat 20. 1 tahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat mempengaruhi bangsa Israel sampai hari ini, yaitu Nabi Samuel. Memang Samuel tidak tinggal dengan mama papanya. Samuel dipersembahkan di rumah Tuhan ketika dia masih umur 1-2 tahun. Namun dari doa Hana yang mencurahkan isi hatinya, Israel tergembalakan. Dari seorang ibu yang merintih, dari seorang ibu yang diolok, dari seorang ibu yang dianggap terkutuk dan kena hukuman. Maka bersabarlah. Alkitab berkata, jika di bawah kolong langit ini ada seorang yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku akan melihat dari surga, aku akan memulihkan dia. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tuhan memberkati.